Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kekuatan pesan sederhana untuk bertobat. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yunus 3 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Apa isi firman Tuhan ini, dan tentang apa? Konteks perikop ini adalah bahwa Yunus, seorang nabi Allah, telah diperintahkan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan pesan pertobatan. Namun, Yunus awalnya tidak taat dan berusaha lari dari perintah Tuhan, yang mengakibatkan dia ditelan ikan besar, selama 3 hari 3 malam. Setelah pengalaman ini, Yunus bertobat, dan diberi kesempatan kedua untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada penduduk Niniwe. Dalam perikop ini, Yunus akhirnya mematuhi perintah Tuhan, dan melakukan perjalanan ke Niniwe, yang digambarkan sebagai kota yang sangat besar, yang membutuhkan waktu 3 hari untuk dilalui. Yunus memberitakan pesan Tuhan, yang memperingatkan akan datangnya penghakiman atas Niniwe, kecuali orang-orang itu bertobat. Pesannya singkat dan to the point, menyatakan bahwa kota itu akan digulingkan dalam 40 hari. Arti penting perikop ini terletak pada fakta bahwa bagian firman Tuhan ini menunjukkan kemurahan dan kerelaan Allah untuk memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang bertobat dan menaati perintah-perintahnya. Terlepas dari ketidaktaatan Yunus, Tuhan tetap mengizinkannya untuk memenuhi misi kenabiannya dan menyampaikan pesan ke Niniwe. Selain itu, bagian ini menyoroti pentingnya pertobatan dan berpaling dari dosa untuk menghindari penghakiman Allah. Orang-orang Niniwe kemudian terbukti mengindahkan peringatan Yunus dan bertobat, yang mengakibatkan belas kasihan Tuhan diberikan kepada mereka. Ketaatan Yunus ini tidak mudah, namun akhirnya dia melakukannya, karena didorong oleh pemahaman Yunus akan kasih Tuhan bagi semua orang. Demikian pula, kita pun harus bersedia menaati panggilan Tuhan, sekalipun itu sulit atau tidak nyaman. Kasih Tuhan untuk semua orang sangat nyata terlihat di seluruh kitab suci, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ini adalah tema sentral Injil. Dalam kitab Yunus pasal 3 ini, kita melihat kasih Tuhan kepada penduduk Niniwe, sekelompok orang yang dianggap musuh Israel. Kasih Tuhan ini tidak didasarkan pada kelayakan manusia, tetapi pada karakter Tuhan, dan keinginan yang hakiki dari semua orang untuk kembali kepadanya. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Ini berarti menjangkau mereka yang mungkin berbeda dari kita, mengasihi mereka yang mungkin dianggap musuh, dan membagikan pesan pertobatan kepada semua orang. Ketika kita memahami kasih Tuhan bagi semua orang, kita tidak bisa tidak wajib membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Meski menyampaikan pesan singkat dan sederhana, ketaatan Yunus tetap ampuh untuk membuat penduduk Niniwe bertobat.
Ketika kita memahami kasih Allah bagi semua orang dan patuh pada panggilannya, pesan kita dapat menjadi sama kuatnya dalam menghasilkan pertobatan dan perubahan. Kekuatan kesederhanaan terletak pada kemampuan kita untuk menembus kebisingan informasi dan gangguan lain dalam hidup kita, dan menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diingat. Di dunia yang sering menghargai kompleksitas dan kecanggihan, kesederhanaan bisa menjadi cara yang menyegarkan dan berdampak untuk berkomunikasi. Dalam hal ajakan untuk bertobat, kesederhanaan dapat menjadi sangat kuat. Pertobatan adalah aspek mendasar dari iman Kristen, tetapi kadang-kadang terasa seperti tugas yang menakutkan atau berat. Sebuah pesan sederhana, yang menyampaikan urgensi perlunya berpaling kepada Tuhan, bisa menjadi motivator yang kuat untuk perubahan seseorang. Selain itu, pesan sederhana dapat lebih mudah dibagikan dan disebarkan. Dalam hal pesan Yunus ke Niniwe, kesederhanaan pesan tersebut memudahkan orang untuk mengulang dan berbagi dengan orang lain. Dengan cara yang sama, seruan pertobatan yang sederhana pada masa kini dapat dengan mudah dibagikan kepada orang lain, menyebarkan pesan Injil, dan mendorong orang lain untuk berpaling kepada Allah. Dalam kehidupan kita sendiri, kita dapat menerapkan kekuatan kesederhanaan dalam komunikasi kita dengan orang lain. Kita dapat berusaha untuk menyajikan pesan kita dengan cara yang jelas dan ringkas, menghindari kerumitan atau jargon yang tidak perlu. Ini dapat membantu kita terhubung dengan orang lain, dan menyampaikan kebenaran penting, dengan cara yang mudah dipahami dan diingat. Secara keseluruhan, kekuatan kesederhanaan terletak pada kemampuannya untuk menembus kerumitan, dan menyampaikan pesan yang mudah dipahami dan diingat. Sebagai orang Kristen, kita dapat menerapkan pelajaran ini pada seruan kita untuk bertobat, dan berusaha membagikan pesan Injil dengan cara yang jelas, ringkas, dan berdampak. Dan kita harus menjadi orang yang dikenal, karena kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Apa pesan Tuhan untuk kita? Pesan Tuhan dalam Yunus 3, ayat 1 sampai ayat 4, bagi kita yang hidup di hari-hari terakhir, adalah pengingat akan kekuatan kesederhanaan dalam memanggil orang lain untuk bertobat. Sama seperti pesan Yunus yang singkat dan lugas, membuat seluruh penduduk kota Niniwe untuk bertobat, kita juga dapat membuat dampak yang kuat dengan pesan pertobatan yang sederhana. Di hari-hari terakhir, ketika dunia mungkin penuh dengan gangguan, kebingungan, dan kerumitan, kekuatan kesederhanaan menjadi semakin penting. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membagikan pesan Injil kepada orang lain, dan mendorong mereka untuk berbalik kepada Tuhan. Kita dapat melakukannya dengan menyampaikan pesan pertobatan yang jelas dan ringkas, menekankan urgensi situasi saat ini, dan mendorong tindakan nyata untuk mentaati Tuhan. Di hari-hari terakhir, mudah untuk menjadi kewalahan atau putus asa oleh keadaan dunia. Namun, kita dapat terhibur dengan kekuatan pesan sederhana untuk menghasilkan perubahan. Dengan berfokus pada kesederhanaan seruan untuk bertobat, kita dapat membuat perbedaan dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, dan membantu memimpin mereka menuju hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Selanjutnya, pesan dari Yunus 3, ayat 1 dan ayat 4 ini mengingatkan kita bahwa seruan untuk bertobat bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang menantang orang lain untuk mengambil tindakan terhadap Tuhan. Saat kita membagikan pesan pertobatan kepada orang lain,
kita harus mendorong mereka untuk berpaling kepada Tuhan, dan mengambil langkah-langkah untuk menyelaraskan hidup mereka dengan kehendak Tuhan. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Untuk menyampaikan pesan yang sederhana, kita perlu berfokus pada hal-hal yang penting dari Injil. Ini berarti, kita harus menekankan perlunya pertobatan, kasih karunia Allah, dan kekuatan transformatif dari hubungan dengan Kristus. Dengan berfokus pada hal-hal penting ini, kita dapat menyajikan pesan yang jelas dan meyakinkan, yang mudah dipahami dan diingat. Kita harus menghindari kerumitan atau jargon yang tidak perlu. Ini adalah kunci untuk menyajikan pesan sederhana. Menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas dapat membantu kita terhubung dengan audiens dan menyampaikan pesan dengan cara yang mudah dipahami. Salah satu alasan pesan Yunus begitu efektif adalah karena menekankan urgensi situasi. Demikian pula seharusnya, ketika kita memanggil orang lain untuk bertobat, kita perlu menekankan urgensi dari kebutuhan untuk berpaling kepada Tuhan. Dengan melakukan itu, kita dapat membantu audiens kita untuk melihat pentingnya mengambil tindakan dan membuat perubahan dalam hidup mereka. Seruan untuk bertobat bukan hanya tentang menyampaikan pesan, tetapi juga tentang tindakan yang mendorong. Untuk memiliki kekuatan kesederhanaan yang dimiliki Yunus, kita harus mendorong orang lain untuk mengambil tindakan terhadap Tuhan. Ini mungkin berarti menantang mereka untuk memeriksa kehidupan mereka dan membuat perubahan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya, kekuatan kesederhanaan berasal dari Roh Kudus. Dengan berdoa memohon bimbingan dan mencari pimpinan roh, kita dapat menyampaikan pesan yang tidak hanya sederhana, tetapi juga kuat dan transformatif. Doa hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan dari Nabi Yunus, dan kekuatan pesan pertobatannya yang sederhana. Bantu kami untuk memiliki keberanian dan komitmen untuk mematuhi Tuhan, seperti yang Yunus lakukan, bahkan ketika itu sulit atau tidak nyaman. Kami berkomitmen untuk mengikuti tuntunan Tuhan, dan membagikan pesan pertobatan sederhana kepada orang-orang di sekitar kami. Semoga kami berfokus pada hal-hal penting Injil, menggunakan bahasa yang jelas dan ringkas, menekankan urgensi situasi, mendorong tindakan, dan selalu mencari bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kami berdoa agar pesan kami akan efektif dalam memimpin orang lain kepada Tuhan, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka yang mendengar teguran Tuhan, untuk menghasilkan pertobatan dan transformasi sejati. Terima kasih atas rahmat dan kasih setia Tuhan kepada kami, dan bantu kami untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan setiap hari. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.